Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari Fakultas Tarbiyah Islamiyah dari Prodi PGMI 2C dan sekarang kami baru menginjak semester 2. Perkenalkan, nama saya Ririn Anggraini dari Desa Baru Pusat Jalo. Dan saya Inel Sapitri, juga berasal dari Desa Baru Pusat Jalo. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas video mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Pak Dedi Yuisman MPD. Di sini kami ingin menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Pertama, kami akan menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam yang akan diceritakan oleh teman saya Inel Sapitri. Semoga teman-teman bisa mendengarkan dan mendapat pelajaran di dalamnya. Sebelum kita membahas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, saya mau bertanya, siapakah Nabi Sulaiman itu? Baiklah, Nabi Sulaiman ialah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan atau memperluas agama Islam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi wassalam. Beliau selain seorang nabi juga seorang raja yang menguasai seluruh dunia pada saat itu. Beliau memiliki beberapa mukjizat, yaitu diantaranya pertama bisa berbicara kepada hewan dan juga jin dan juga bisa memerintahkannya, yaitu yang kedua juga bisa mengendalikan arah angin, dan yang terakhir tadi menguasai seluruh dunia, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, berbicara tentang Nabi Sulaiman, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar kisah tentang Ratu Balqis. Nah, bagaimana awal mula Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Ratu Balqis tidak menyembah Allah dan menyembah matahari? Jadi, awal mulanya Nabi Sulaiman dan para prajuritnya ingin pergi ke suatu tempat. Di pertengahan perjalanan, mereka berhenti karena stok air mereka menipis. Jadi, waktu ingin kembali lagi melanjutkan perjalanan, beliau mengabsenkan para anggotanya yang pergi. Tetapi pada saat itu burung hudhud tidak ada. Nabi Sulaiman pun murka karena berani-beraninya burung hudhud pergi tanpa seizinnya. Dalam keadaan murka, beliau mengatakan bahwa ingin menghukum atau ingin menyembelih burung hudhud karena pergi tanpa seizinnya. Selang beberapa lama, burung hudhud pun kembali, tetapi kembali dengan sebuah alasan. Burung hudhud mengatakan dia pergi karena mendengar berita dari temannya bahwa di negeri Saba ada seorang Ratu Balqis yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah matahari. Mendengar penjelasan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman pun merasa alasan yang disampaikan oleh burung hudhud sangat penting. Jadi beliau mengurungkan niatnya untuk menyembelih atau menghukum burung hudhud. Begitulah awal mula Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Ratu Balqis menyembah selain daripada Allah, yaitu menyembah matahari. Nah, aku juga mau tanya, gimana sih cara Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Balqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan persembahannya, yaitu menyembah matahari? Jadi, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dengan cara menuliskan surat yang berisi, "Wahai Ratu Balqis dan para penduduk negeri Saba, sembahlah Allah karena dialah yang berhak kita sembah. Tidak ada yang wajib kita sembah selain daripadanya. Dan yang kalian sembah yaitu ciptaannya." Ratu Balqis pun setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, dia merasa jengkel karena berani-beraninya seorang Sulaiman mengirim surat seperti itu kepadanya.
Setelah itu, Ratu Balkis pun bertanya kepada penasehatnya, "Wahai penasehatku, siapakah yang pernah mendengar nama Sulaiman?" Salah satu penasehatnya pun berkata, "Saya Ratu, saya pernah mendengar nama Sulaiman. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dan beliau juga seorang raja yang sangat mulia, yang sangat besar kekuasaannya di Baitul Maqdis." Mendengar itu, Ratu Balkis pun tidak percaya dengan hal yang disebutkan oleh penasehatnya. Dia pun ingin membuktikannya secara langsung dan mengajak para prajuritnya ke istana Nabi Sulaiman untuk membuktikannya sendiri. Sesampainya di sana, dia pun merasa kaget karena melihat istana dan kekuasaan Nabi Sulaiman tersebut sangat besar dan sangat megah, jauh berbeda dengan kekuasaannya. Saat memasuki istana, dia pun mengangkat gaunnya karena dia merasa berjalan di atas sungai yang mengalir dan banyak ikan. Tetapi sebenarnya itu hanyalah kaca yang di bawahnya ada ikan dan sungai yang mengalir. Selang beberapa lama, dia pun dikagetkan lagi karena singgasananya pun ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Ia pun bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, ini apakah singgasanaku atau singgasana yang sama persis dengan singgasanaku yang ada di istanaku?" Nabi Sulaiman pun menjawab, "Iya, benar, ini adalah singgasanamu. Aku mengangkatnya dengan izin Allah dan atas kekuasaan Allah." Ratu Balkis pun tertegun mendengarnya. Setelah apa yang dia lihat dari awal ke sana dan apa yang dia dengar atas kekuasaan Nabi Sulaiman, dia pun tertegun dan mendapat hidayah dan percaya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, bahkan seisinya. Dia pun ingin menyembah Allah karena percaya pada hal tersebut. Begitulah ceritanya. Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis masuk Islam. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balkis itu menikah. Apakah itu benar? Memang benar, ada suatu riwayat yang menyampaikan bahwa Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis menikah. Tetapi ada juga riwayat yang menyampaikan bahwa mereka berdua itu tidak menikah. Hal tersebut menurut saya itu bukanlah hal yang penting untuk kita petik dari cerita tersebut. Yang seharusnya kita ambil dari kisah tersebut ialah hikmah dan pengajarannya. Nah, berbicara tentang hikmah dan pengajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balkis? Menurut saya, hikmah dan pengajaran yang dapat kita ambil adalah kita jangan meremehkan seseorang tanpa tahu kebenarannya. Dan sombong terhadap orang yang sombong itu juga dibolehkan karena untuk membuktikan sesuatu. Baik, kami akan melanjutkan kisah teladan Nabi yang kedua, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang sangat mulia dan memiliki keistimewaan. Dari kecil, beliau sudah memiliki tanda-tanda keistimewaannya. Beliau adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam. Selain keistimewaan dan akhlak beliau yang mulia, beliau juga memiliki paras yang tampan dan rupawan dan memiliki akhlak yang begitu besar dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin bertanya, apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf alaihi wasallam di waktu kecil dan apa maksudnya? Baik. Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu kecil pernah bermimpi, dan mimpi beliau adalah, "Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku." Surah Yusuf ayat 4. Nabi Yakub alaihissalam telah mengetahui tanda dari mimpi putranya tersebut, yaitu di suatu saat ketika
Nabi Yusuf alaihissalam memiliki masa depan yang gemilang dan memiliki takhta tertinggi di antara umat-umat muslim pada waktu itu. Dan beliau dihormati dan disegani, tetapi bukan disembah. Nah, dari cerita Anda, mengapa saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam merasa iri terhadapnya? Seperti yang sama-sama kita ketahui, Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra laki-laki dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra bungsu beliau. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri dengki terhadap beliau, terutama kepada ayahnya, selalu memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap Nabi Yusuf alaihissalam di antara saudara-saudaranya yang lain. Nah, pada sewaktu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya Nabi Yakub berpesan supaya jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu. Takut nanti saudara-saudaramu ingin menyakitimu atau iri terhadapmu. Begitulah saudara-saudaranya itu iri kepada Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf dijual sebagai hamba dan kepada siapa beliau dijual? Pada suatu ketika, saudara-saudara Nabi Yusuf menghampiri ayahnya. Mereka mengatakan, "Wahai ayahku, bolehkah kami mengajak adik kami Yusuf untuk berburu ke hutan?" Dan ayah mereka menjawab, "Boleh, tetapi kalian harus menjaga Yusuf dan bawa Yusuf pulang." Mereka pun menyepakati pembicaraan mereka pada waktu itu, dan Yusuf pun mau diajak kakak-kakaknya untuk berburu ke hutan. Pada saat di hutan, mereka bukannya berburu hewan, tetapi mereka memulai siasat mereka untuk menjebak Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf terjebak di dalam perigi atau sumur yang dalam, dan mereka meninggalkan Nabi Yusuf di dalamnya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang ke rumah dan mengatakannya kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa adik kami telah dimakan serigala dan meninggal di sana. Mendengar perkataan putranya, Nabi Yakub alaihissalam sangat terpukul dan sangat sedih pada ketika itu karena putra kesayangannya telah meninggal. Dan dari situ Nabi Yakub alaihissalam terus menangis dan sedih, terus-terusan menangis karena mengingat putranya itu, dan akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengalami sakit dan matanya buta. Lalu, siapakah yang menggoda Nabi Yusuf dan apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf menolaknya? Nah, pada saat di perigi, ada suatu kafilah yang lewat ingin mengambil air di dalam perigi atau sumur tersebut. Suatu kafilah itu terkejut karena melihat adanya Nabi Yusuf di bawah sana. Mereka pun menolong Nabi Yusuf naik ke atas perigi tersebut, dan mereka membawa Nabi Yusuf ke Mesir dan menjual Nabi Yusuf sebagai hamba atau budak di Mesir. Dan ada suatu pembesar di Mesir, yaitu Raja Al-Aziz pada ketika itu, yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu tinggal di rumah Raja Al-Aziz bersama istrinya Zulaiha. Dan pada saat itulah Zulaiha tertarik dan ingin mencoba menggoda Nabi Yusuf, tetapi hasilnya nihil. Nabi Yusuf alaihissalam tidak terpengaruh sedikit pun atas godaan-godaan Zulaiha kepadanya, karena takutnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena muaknya istri Al-Aziz yaitu Zulaiha, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak tergoda kepadanya? Pada saat itulah dia memiliki rencana yang buruk, mendorong Nabi Yusuf alaihissalam ke kamarnya dan mengancam Nabi Yusuf alaihissalam harus mempergaulinya pada saat itu dan harus membuat zina pada waktu itu. Nabi Yusuf alaihissalam terus menolak. Pada waktu itulah Zulaiha menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam di bagian belakang, dan baju Nabi Yusuf akhirnya robek. Nah, masalah itu pun telah tersebar di seluruh istana Mesir dan terdengar sampai telinga Raja Al-Aziz. Nah, di situ Zulaiha pun memulai drama-dramanya, yaitu dia tidak salah, tapi Yusuf yang salah, Yusuf yang menggodanya, hingga Nabi Yusuflah yang disalahkan dan difitnah Zulaiha pada waktu itu.
Dan Nabi Yusuf pun dipenjarakan oleh Raja Al-Aziz dan tinggal di penjara setelah dituduhkan ingin menggoda istrinya Zulaiha. Menurut Anda, apa hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut? Baik, banyak hikmah dan pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kesabaran beliau, keistimewaan beliau. Walaupun beliau memiliki paras yang tampan, paras yang rupawan, dan ingin dimiliki oleh pemuda-pemuda Arab waktu itu, beliau tidak pernah meninggikan harga dirinya. Beliau tetap rendah diri, tetap berperilaku sopan, dan yaitu beliau tetap berperilaku baik terhadap saudara-saudara yang mengkhianatinya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kisah-kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.